Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baik, kembali lagi bersama Bapak Denny Nurdiansah di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen. Apakah di sini hadir semua? Ada yang tidak hadir atau sakit atau izin atau tidak hadir? Jika ada, mungkin boleh kasih tahu Bapak. Nah, seperti yang minggu lalu yang sudah Bapak sampaikan, hari ini kita akan membahas laporan hasil observasi. Nah, secara umum teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat tentang penjelasan secara umum atau bisa juga untuk melaporkan sesuatu berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi ini memiliki isi mengenai klasifikasi tentang jenis-jenis apa yang diamati berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi pada dasarnya adalah deskripsian suatu objek dalam bentuk, ciri, dan sifatnya umum. Objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi diantaranya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda sosial, budaya, hingga peristiwa yang terjadi dengan acuan fakta dan objektif atau kenyataan. Sebagai teks yang berbentuk laporan, laporan tersendiri dapat dipahami sebagai sebuah cara komunikasi yang umum dilaksanakan oleh para peneliti hingga para ahli agar informasi dapat tersampaikan secara maksimal. Hal ini yang membuat laporan ditulis berlandaskan berbagai jenis dan bentuk dokumen yang memuat tentang fakta-fakta dan informasi dari suatu permasalahan. Sementara itu, observasi dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk menentukan ukuran mengenai tingkah laku individu tertentu. Namun, observasi kerap kali juga diartikan sebagai alat yang dipakai untuk perhitungan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang diamati. Nah, mungkin itu adalah penjelasan tentang observasi berdasarkan. Nah, ada juga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Teks laporan hasil observasi dapat dikatakan sebagai sebuah naskah yang memiliki wujud kata-kata penulisan secara original atau asli. Sementara itu, apabila diartikan secara harfiah, laporan memiliki definisi sebagai sesuatu yang disampaikan, diadukan, dan dilaporkan. Ya, disampaikan, diadukan, dan dilaporkan. Sedangkan observasi sendiri memiliki arti sebagai suatu kegiatan pengamatan yang memiliki tugas untuk melakukan penjualan secara cermat. Nah, dari itu mungkin definisi ya anak-anak. Mungkin kalian bisa lah baca sendiri nanti di internet atau di buku kalian nanti biar lebih paham. Nah, laporan hasil observasi juga memiliki tujuan. Tujuan teks laporan hasil observasi pada dasarnya adalah untuk memperoleh informasi atau penjelasan tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang keilmuan tertentu. Teks laporan hasil observasi juga memiliki tujuan seperti menyajikan berbagai hasil pengamatan kepada pembaca dengan penjelasan yang mendalam, sistematis, cermat, dan tentunya sesuai fakta yang ada. Nah, berikut ini adalah itu adalah tujuan-tujuan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh tujuan dari teks laporan hasil observasi yang perlu diketahui. Nah, di antaranya itu yang pertama, informasi tentang klasifikasi. Nah, teks laporan hasil observasi berisi tentang ragam informasi penting dari hasil pengamatan yang disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang kedua apa? Ada yang tahu gak yang kedua apa? Ya, baik. Yang kedua adalah berdasarkan fakta. Teks laporan hasil observasi memiliki tujuan menyajikan informasi tentang suatu hal berdasarkan kriteria dan fakta yang ada. Yang ketiga, mengambil kesimpulan. Nah, setelah berhasil menentukan objek penelitian dari hasil pengamatan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan yang memiliki manfaat untuk pembelajaran dan pengetahuan. Kesimpulan dalam teks laporan hasil observasi sama dengan penutup dari naskah ini. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu disusun secara sistematis anak-anak. Nah, yang kedua penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Yang ketiga berisi pembahasan objek. Yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Yang kelima, teks disusun dengan bahasa dan baku yang jelas. Nah, itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Mungkin ada yang bisa ngejelasin nggak dari kelima ciri-ciri teks laporan hasil observasi tersebut? Mungkin teman-teman ada yang dapat menjelaskan. Mungkin
Well done, bisa menjelaskan atau yang lainnya. Jika tidak ada yang bisa menjelaskan, baik, sama Bapak lagi dijelaskan. Nah, kan yang pertama itu disusun secara sistematis ya. Nah, ciri-ciri pertama dari teks laporan hasil observasi yaitu penyusunan yang dilakukan secara sistematis. Hal ini dapat dipahami bahwa teks ini memiliki susunan yang urut sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Ya, jadi apa ya? Teks laporan hasil observasi itu kayak harus tersusun, terurut seperti itulah. Nah, ciri-ciri yang kedua dari teks laporan hasil observasi adalah penjelasan yang menggunakan sudut pandang keilmuan tertentu. Teks laporan hasil observasi memiliki tugas untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Berbagai informasi yang telah diperoleh ini harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi, yang kedua adalah penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Jadi, teks laporan hasil observasi memiliki tugas untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Jadi tidak ada fake, nge-fake. Jadi benar-benar real gitu. Teks laporan hasil observasi itu benar-benar yang harus ada fakta. Nah, ciri-ciri ketiga dari teks laporan hasil observasi adalah berisi tentang pembahasan tentang suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Nah, objek-objek yang dilakukan pengamatan pada teks laporan hasil observasi cukup banyak, teman-teman. Misalnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, ekosistem sosial, hingga budaya. Yang keempat, ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu memuat perincian bagian dari suatu objek yang ditulis. Perincian bagian yang dimaksud dalam teks laporan hasil observasi ini adalah dalam wujud klasifikasi dan informasi tentang ciri-ciri objek. Sebagai contoh, seorang siswa sedang mengamati pertumbuhan kecambah. Ciri-ciri yang dapat diperoleh objek tersebut dapat dalam wujud tumbuhan jenis polong-polongan yang hidup di wilayah tropis, batangnya berbulu, berwarna hijau dan kecoklatan. Ciri-ciri kelima dari teks laporan hasil observasi adalah menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Dalam menulis teks laporan hasil observasi, seseorang harus memahami bahasa yang baik dan benar sehingga dapat menulis dengan menggunakan bahasa yang baku. Hal ini dikarenakan teks laporan hasil observasi merupakan tulisan ilmiah sehingga penulis dituntut menggunakan bahasa yang baku sehingga memudahkan pembaca untuk lebih mudah paham. Nah, jadi teks laporan hasil observasi harus gimana, teman-teman? Ya, harus disusun dengan bahasa baku dan jelas. Nah, selain dari itu, struktur teks laporan hasil observasi ada judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah mengetahui pengertiannya, belum dijelaskan pengertian yang tadi ya. Jadi struktur teks laporan hasil observasi yang pertama itu ada judul. Nah, jadi tidak mungkin kan kita melakukan laporan teks hasil observasi kalau tidak ada judul. Jadi yang bagian pertama yang paling penting dari teks laporan hasil observasi adalah judul. Judul ini sendiri biasanya terletak di bagian depan sebelum paragraf awal. Yang kedua, pernyataan umum. Bagian kedua dari teks laporan hasil observasi adalah klasifikasi umum. Klasifikasi umum ini sendiri memuat garis besar dari sebuah fenomena benda yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, deskripsi bagian. Bagian yang ketiga dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya memuat berbagai gambaran tentang benda atau fenomena yang sedang dilakukan observasi. Sebagai contoh, apabila sedang meneliti tumbuhan yang seperti tadi Bapak jelaskan kepada teman-teman. Yang keempat, deskripsi manfaat. Bagian yang keempat dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian atau manfaat. Dari laporan yang tertulis, deskripsi manfaat sendiri berisi tentang berbagai segi manfaat sekaligus beberapa sifat khusus dari objek yang dilaporkan. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, ciri-ciri hingga struktur selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi.
Kaidah kebahasaan sendiri merupakan gaya bahasa khas yang dimiliki oleh sebuah teks. Kaidah kebahasaan ini biasanya digunakan untuk membedakan antara teks satu dengan teks lainnya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan tentang dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi ini. Mungkin untuk tugas nanti Bapak akan sampaikan di minggu depan yang akan datang. Untuk minggu sekarang mungkin sudahi semua. Jadi sudahi saja pembelajaran minggu ini. Mungkin jika ada yang ditanyakan bolehlah sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini. Mungkin pertanyaan boleh disampaikan, bertanyakan dulu. Jika tidak ada, baik, Bapak akan menutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.